DPR tetapkan 3 rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif dan setujui 5 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Presiden Prabowo Subianto tegaskan peran strategis Danantara perkuat ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Amerika Serikat akui salah taktik sebelum pecah perang melawan Iran. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari. Pemirsa, konflik geopolitik memengaruhi jalur distribusi energi global termasuk di kawasan Selat Hormuz, berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi di berbagai negara termasuk Indonesia. DPR RI mendesak pemerintah mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan masyarakat serta menjamin ketersediaan BBM selama arus mudik dan balik Lebaran 2026. Konflik geopolitik mempengaruhi jalur distribusi energi global, termasuk di kawasan Selat Hormuz, berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Situasi ini menjadi perhatian DPR RI. Potensi gangguan distribusi energi dunia harus diantisipasi secara serius agar tidak berdampak pada ketersediaan BBM di dalam negeri. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa, meminta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan masyarakat serta menjamin ketersediaan BBM selama arus mudik dan balik Lebaran. DPR RI meminta pemerintah menyiapkan langkah konkret merespon kebutuhan dan harga bahan bakar minyak menjelang perayaan Idul Fitri 2026. Selain BBM, DPR juga mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi lonjakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat sehingga aktivitas mudik dan perayaan Idul Fitri bisa berjalan dengan lancar. Sekarang ini terhadap kebutuhan masyarakat ya, itu kan pasti menjelang Lebaran ini kan meningkat. Misalnya kebutuhan terkait dengan penggunaan BBM. Karena ini pasti mudik semua kan, mudik itu membutuhkan mobilitasnya tinggi, mobilisasi kendaraan kan luar biasa. Pasti membutuhkan yang namanya BBM. Dan kedua juga tentu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan masyarakat meningkat, terutama kebutuhan BBM, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang mudik ke kampung halaman. Situasi ini menjadi perhatian serius, karena berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap biaya transportasi, logistik, hingga harga barang dan jasa di tingkat masyarakat. Natasa Alku, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, konflik memanas di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian serius dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menegaskan keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama di tengah situasi geopolitik global tidak menentu. Konflik memanas di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian serius dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa mengatakan konflik yang terjadi di antara Iran dan Amerika Serikat dan juga Israel dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap keamanan kawasan termasuk jalur penerbangan menuju Arab Saudi. Meski demikian, hingga saat ini pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh masih berlangsung normal. Hal ini karena penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi dinilai masih aman dan tidak terlalu terpengaruh oleh konflik di kawasan tersebut. Namun Saan menegaskan, pemerintah perlu mengkaji lebih mendalam mengenai keamanan dan keselamatan jemaah haji tahun 2026 saat pemberangkatan, selama menjalankan ibadah di Mekah dan Madinah maupun saat proses pemulangan ke tanah air. Lebih jauh, Saan Mustafa menegaskan, pihaknya dan pemerintah terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah sekaligus menyiapkan berbagai skenario apabila situasi keamanan memburuk. Itu masih normal-normal aja. Pemberangkatan umroh masih normal, pemulangan juga masih normal. Mungkin karena jalur yang kita lalui dari Indonesia ke Arab Saudi itu kan tidak selama tidak transit kan nggak ada persoalan. Tapi tetap mengkaji, mempertimbangkan terkait dengan keamanan dan keselamatan para jamaah itu penting. Baik pada saat pemberangkatan maupun pada saat
mereka ada di di Mekah, di Madinah selama mereka menjalankan proses ibadah hajinya. Ini penting untuk dikaji. Hingga kini persiapan pemberangkatan calon jamaah haji Indonesia masih berjalan sesuai rencana dengan prioritas utama menjelang keselamatan dan keamanan seluruh jamaah haji Indonesia. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti mahal tiket pesawat domestik menjelang Lebaran 2026. Lazarus meminta Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti segera mencari solusi agar harga tiket pesawat domestik bisa lebih terjangkau bagi masyarakat. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti tingginya harga tiket pesawat domestik yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat, khususnya menjelang mudik Lebaran. Lazarus menyebut harga tiket pesawat dalam negeri justru lebih mahal dibandingkan sejumlah rute luar negeri. Usai rapat kerja bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 11 Maret 2026, Lazarus menilai persoalan mahalnya tiket pesawat tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian Perhubungan. Lazarus mengaku pihaknya sudah berulang kali mengingatkan pemerintah untuk melakukan mitigasi terkait tingginya harga tiket pesawat. Menurut Lazarus yang ditemui usai rapat, salah satu penyebab mahalnya tiket adalah status tiket pesawat yang masih dikategorikan sebagai barang mewah, sehingga dikenakan pajak barang mewah. Lazarus juga menyinggung biaya masuk suku cadang pesawat serta harga aftur yang dinilai masih mahal. Ini kemahalan harga tiket ini sudah menaun, tidak selesai-selesai. Pasti teman-teman juga tahu lah pers, kenapa kok terbang di dalam negeri lebih mahal daripada terbang keluar. Ada orang terbang keluar dulu, masuk ke dalam negeri lebih murah daripada direct di dalam negeri. Ini kan aneh bin ajaib. Saya sudah sampaikan, kami sudah mengurai. Ada faktor kemahalan pertama, tiket pesawat masih termasuk barang mewah di Indonesia. Di luar negeri itu rata-rata sudah menjadi barang biasa. Aftur, harganya mahal, kena pajak pula. Kemudian yang ketiga itu komponen biaya masuk dari spare part pesawat. Ya, jadi spare part pesawat itu biaya masuknya cukup tinggi, bisa nggak dikurangi. Lebih lanjut, Lazarus meminta Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti segera mencari solusi agar harga tiket pesawat domestik bisa lebih terjangkau bagi masyarakat. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, DPR RI menargetkan sejumlah rancangan undang-undang prioritas bisa segera dibahas pada tahun 2026. Beberapa di antaranya masuk agenda rapat paripurna DPR untuk disetujui sebagai usul inisiatif DPR. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna ke-16 masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 pada Kamis 12 Maret 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satu agenda utama rapat tersebut adalah pengesahan sejumlah rancangan undang-undang untuk menjadi usul inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan Badan Legislasi telah melakukan rapat internal dan menyepakati sejumlah RUU yang akan dibawa ke paripurna. Hal itu disampaikan Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 11 Maret 2026 atau sehari sebelum rapat paripurna digelar. Barusan kami habis rapat di Badan Legislasi dan sebentar lagi akan mengadakan rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah yang pada paripurna besok DPR akan mengesahkan di paripurna yaitu satu undang-undang pekerja pembantu rumah tangga atau PPRT menjadi usul inisiatif DPR dan akan segera dibahas untuk menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna, DPR dijadwalkan menyetujui 3 rancangan undang-undang sebagai usul inisiatif DPR. Ketiga RUU tersebut yaitu RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga, RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Setelah disetujui dalam paripurna, RUU tersebut akan masuk ke tahap pembahasan bersama dengan pemerintah untuk kemudian disepakati menjadi undang-undang.
Di samping itu, Badan Legislasi DPR juga akan memulai penyusunan RUU Ketenagakerjaan dengan membentuk tim bersama Serikat Pekerja. Penyusunan RUU tersebut akan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait regulasi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, DPR juga menyiapkan proses partisipasi publik dalam penyusunan RUU Perampasan Aset serta RUU 1 Data Indonesia yang dinilai penting untuk menyinkronkan basis data antar kementerian dan juga lembaga. Ya, satu data itu kita lebih banyak pengalaman di bencana kemarin misalnya bahwa data satu kementerian dengan kementerian lain itu berbeda-beda sehingga kemudian di lapangan juga terjadi ketidaksinkronan ketika kemudian memberikan bantuan kepada para pengungsi. Lalu kemudian untuk dana bansos, BPJS itu kita lihat juga masih ada ketidaksinkronan sehingga kita akan sinkronkan menjadi satu data sehingga ke depan tidak ada lagi kesimpang siuran data yang membuat situasi juga di lapangan tidak bagus. Demikian. Sementara itu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi salah satu RUU yang paling lama dibahas di DPR. Rancangan undang-undang ini telah masuk program legislasi nasional sejak lebih dari 1 dekade, namun belum pernah tuntas disahkan. Berdasarkan estimasi Organisasi Buruh Internasional atau ILO, diperkirakan terdapat sekitar 3 hingga 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia yang sebagian besar masih berada di sektor informal dan belum memiliki perlindungan hukum khusus. DPR menargetkan dengan dimulainya proses pembahasan sejumlah RUU tersebut, payung hukum terkait perlindungan pekerja, tata kelola data, serta regulasi sektor strategis lainnya dapat segera diselesaikan dalam tahun ini. Restu Wulandari, Berita Nasional TV. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-16 masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Dalam rapat ini, DPR menetapkan 3 rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif serta menyetujui 5 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026 hingga 2031. Tanggal 10 Maret 2026. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-16 masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026. Rapat digelar di Gedung Nusantara 2 MPR, DPR, DPD Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret 2026. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Dalam sidang ini hadir pemimpin DPR lainnya yakni Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustafa. Rapat paripurna dihadiri 294 anggota DPR dari seluruh fraksi sehingga quorum dinyatakan terpenuhi dan rapat dapat mengambil keputusan. Dalam rapat tersebut, DPR menetapkan 3 rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR RI. Ketiga RUU tersebut yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Pendapat fraksi-fraksi DPR terhadap ketiga RUU tersebut disampaikan secara tertulis melalui perwakilan fraksi kepada pimpinan DPR. Setelah ditanyakan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, rapat paripurna secara aklamasi menyetujui ketiga RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR RI. Semua undang-undang pembahasannya itu harus melibatkan 2 pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. Kami akan membahas semua undang-undang ini dengan sebaik-baiknya, meminta masukan dari semua pihak. Jadi tidak perlu terburu-buru, namun yang kami harapkan dari DPR adalah semua undang-undang yang dihasilkan akan bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, rapat paripurna juga menyetujui 5 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026 hingga 2031. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 11 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap para calon anggota Dewan Komisioner OJK. Dengan pengesahan tersebut, DPR resmi menetapkan susunan Dewan Komisioner OJK untuk masa jabatan 2026 sampai 2031. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto tegaskan peran strategis Danantara dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, Berita Nasional Petang segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara Jakarta. Peringatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus apresiasi atas capaian Danantara memperkuat fondasi investasi dan ekonomi nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-1 Danantara Indonesia yang digelar di Wisma Danantara pada Rabu 11 Maret 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti secara khidmat oleh seluruh tamu undangan sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa dan negara. Peringatan 1 tahun berdirinya Danantara Indonesia menjadi momentum refleksi atas perjalanan lembaga tersebut dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya Danantara yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak pengelolaan investasi negara secara strategis. Presiden menyebut kehadiran Danantara menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam memiliki lembaga pengelola dana investasi negara yang sejajar dengan Sovereign Wealth Fund di berbagai negara. Menurut Presiden, Indonesia kini memiliki Sovereign Wealth Fund yang berada di antara yang terbesar di dunia. Kepala negara juga mengapresiasi capaian yang telah ditunjukkan oleh manajemen Danantara selama 1 tahun terakhir. Presiden menilai, pengelolaan yang baik, komitmen yang kuat, serta adanya political will menjadi faktor penting yang mendorong hasil positif bagi pengembangan lembaga tersebut. Kita bersyukur sekarang Indonesia punya Sovereign Wealth Fund mungkin ke-6, ke-7, terbesar di dunia. Ya. Kita juga bersyukur bahwa manajemen 1 tahun ini sudah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, terutama dengan will yang benar, ya, dengan political will, dengan jiwa yang benar, hasil sudah kelihatan. Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Tim Liputan Berita Nasional TV. Laporan palsu. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara agar mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Presiden menilai optimalisasi pengelolaan aset negara melalui Danantara menjadi langkah strategis memperkuat investasi nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kami hormati para menteri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan penting meningkatkan kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset negara serta memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara Jakarta pada Rabu 11 Maret 2026. Presiden menyebut target jangka panjang Danantara masih sangat besar. Karena itu Kepala Negara mendorong seluruh pemimpin Danantara untuk terus meningkatkan kinerja dan memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara optimal. Presiden menilai, perusahaan dikelola dengan baik akan memiliki tingkat pengembalian aset atau return on asset minimal 10%. Kalau hanya 5% return on asset, berarti Danantara harus mengembalikan ke negara $50 miliar tiap tahun. $50 miliar adalah Menseknek berapa? 800 triliun. Jadi pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh. Tapi tidak mengapa, saya yakin dan percaya kunci dari manajemen yang baik adalah di hati, di jiwa. Karena itu, meski demikian, Presiden menyebut target awal yang realistis bagi Danantara adalah mampu memberikan pengembalian aset sebesar 5% setiap tahun. Dengan target ini, Danantara diharapkan bisa memberikan kontribusi hingga $50 miliar Amerika Serikat atau sekitar 800 triliun rupiah bagi negara setiap tahun. Presiden juga mengapresiasi peningkatan kinerja Danantara pada tahun pertama operasionalnya.
Berdasarkan laporan yang diterima, tingkat pengembalian aset pada tahun 2025 meningkat lebih dari 300% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Presiden menilai peningkatan ini menunjukkan pentingnya konsolidasi pengelolaan perusahaan negara dalam satu manajemen terintegrasi agar kinerja investasi dan efisien pengelolaan aset negara semakin optimal. Tim Liputan Berita Nasional TV. Masih soal Danantara pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis Danantara dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Presiden juga optimistis Indonesia mampu menghadapi berbagai krisis dunia dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam serta melalui program swasembada pangan dan energi yang tengah dijalankan pemerintah. Saya yakin dan percaya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis Danantara dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang diwarnai berbagai krisis dan ketidakpastian. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara, Rabu 11 Maret 2026. Presiden menilai krisis global yang terjadi di berbagai belahan dunia justru dapat menjadi momentum bagi negara untuk membangun kekuatan baru. Menurutnya, setiap krisis merupakan ujian sekaligus batu loncatan yang akan menentukan ketahanan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Ini semakin mendesak karena kita lihat dunia sekarang penuh ketidakpastian. Terjadi di mana-mana. Krisis. Tapi saudara-saudara, krisis selalu menghasilkan peluang. Krisis adalah ujian. Krisis adalah batu loncatan. Yang kuat akan selamat. Yang tidak kuat akan terus menderita. Ini pelajaran sejarah. Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa dan kita mampu keluar dari krisis ini. Kepala negara optimistis Indonesia mampu keluar dari tekanan global berkat kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Presiden meyakini dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, namun juga dapat keluar dari kondisi yang lebih kuat. Presiden juga menyebut pemerintah telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, di antaranya melalui program swasembada pangan dan energi yang tengah dijalankan. Melalui pengelolaan yang profesional dan berintegritas, Danantara diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transformasi sektor energi nasional. Langkah ini dilakukan dengan mendorong pengembangan energi terbarukan demi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transformasi sektor energi nasional di tengah dinamika global yang menuntut ketahanan dan kemandirian energi. Pemerintah menargetkan percepatan program elektrifikasi nasional dengan mendorong pemanfaatan energi terbarukan, terutama tenaga surya dan geotermal. Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-1 Danantara Indonesia yang digelar di Wisma Danantara Jakarta, Rabu 11 Maret 2026. Presiden menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki berbagai alternatif sumber energi yang dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan energi di masa depan. Kepala negara menegaskan pembangunan energi terbarukan akan dipercepat, termasuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt dalam waktu sesingkat mungkin. Langkah ini diharapkan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bergerak cepat dan efektif dalam membangun ketahanan energi nasional. Kita punya geotermal yang sangat besar. Kalau tidak salah kedua cadangan terbesar di dunia yang belum dieksploitasi sepenuhnya. Saudara-saudara sekalian, kita akan melaksanakan listrikifikasi energi terbarukan dari tenaga surya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya. Dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih cepat dan
efektif dalam hal ini. Menurut Presiden Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar sebagai modal untuk memperkuat kemandirian energi. Potensi tersebut antara lain berasal dari kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu yang dapat diolah menjadi bahan bakar, serta cadangan geotermal yang termasuk salah satu terbesar di dunia. Dengan potensi tersebut, pemerintah optimistis Indonesia mampu mengatasi tantangan energi global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah aturan pembatasan penggunaan gawai bagi siswa di sekolah. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap aturan pemerintah membatasi penggunaan media sosial dan perangkat digital bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Peraturan Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang penerapan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Aturan ini bertujuan membangun lingkungan sekolah saling menghormati, mendukung keberhasilan belajar, serta menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa. Kebijakan ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai menggelar rapat koordinasi tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas pada Rabu sore 11 Maret 2026 di Jakarta. Dalam implementasi, Kemendikdasmen memperkenalkan konsep 3S untuk mengatur penggunaan perangkat digital di lingkungan sekolah. Konsep ini meliputi screen time, yaitu pengaturan waktu penggunaan gawai oleh siswa agar tidak berlebihan. Kemudian screen break, yaitu kebiasaan mengistirahatkan mata dan tubuh setelah menggunakan perangkat digital dalam jangka waktu tertentu, serta screen zone, yakni penetapan area tertentu di sekolah yang memperbolehkan atau melarang penggunaan gawai. Dukung sepenuhnya pelaksanaan PP Tunas dan telah menerbitkan Peraturan Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Upaya ini kami lakukan dalam rangka membangun budaya sekolah yang di situ tumbuh suasana yang saling menghormati, saling memuliakan, dan saling mendukung untuk keberhasilan belajar dan menjadikan sekolah sebagai rumah yang kedua bagi anak-anak kita. Dan itu semua merupakan penjabaran dari PP Tunas yang menjadi referensi dari Permendikdasmen tersebut. Pelaksanaan budaya sekolah yang aman dan nyaman dikembangkan dengan tata kelola dan edukasi serta kolaborasi peran seluruh warga sekolah dengan menerapkan 9 asas utama, yaitu humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminatif, inklusif, keadilan dan kesetaraan gender, harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengajak para orang tua berperan aktif melindungi anak dari potensi bahaya media sosial. Dan nanti ke depan, kami semua memohon kerjasama dari seluruh masyarakat, dari seluruh orang tua, dari adik-adik, anak-anak, dan tentunya rekan-rekan pers media ke depan untuk dapat memaksimalkan dan agar peraturan pemerintah ini terkait PP Tunas, Tengguan Nasiap dapat berjalan dengan maksimal dan manfaat dan tujuannya dapat berdampak baik bagi seluruh generasi muda Indonesia. Pemerintah berharap keterlibatan aktif orang tua menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak tepat. Dio Malau, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasar Tumpah Tegal Gubuk berada di Kecamatan Arja Winangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjadi salah satu titik potensi kemacetan saat arus mudik dan balik lebaran.
Pasar tumpah selalu dipadati pedagang dan warga. Dan untuk mengantisipasi kemacetan, polisi akan melakukan pagar betis. Kemacetan arus lalu lintas terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Pasar Tumpah, Gubuk, Kecamatan Arjawidagun, Kabupaten Cirebon. Sudah menjadi pemandangan kepadatan setiap hari Selasa dan Sabtu kendaraan dari arah Jakarta selalu terjebak kemacetan akibat adanya aktivitas Pasar Tumpah yang dipadati pedagang dan pengunjung. Selain itu, tidak sedikit pula kendaraan roda 4 maupun becak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang mengakibatkan penyempitan serta diperparah dengan banyaknya lalu lalang penyeberang jalan yang hilir mudik untuk membeli baju, pakaian di Pasar Sandang. Mengantisipasi potensi kemacetan pada arus mudik Lebaran nanti, pihak Polresta Cirebon akan menertibkan Pasar Tumpah, Tegal, Gubuk, diantaranya dengan menggerakkan personil untuk pengamanan pasar betis di sisi jalan sekitar pasar, serta menertibkan naik turun kendaraan umum dan membantu penyeberangan jalan. Kanit Lantas Polsek Arjawidagun Ibtu Yanto mengatakan sudah melakukan himbauan pada lokasi-lokasi yang menjadi potensi kemacetan, semoga dapat dilaksanakan sehingga tidak menjadi rawan kemacetan. Polresta Cirebon khususnya untuk lalu lintas yaitu mengadakan himbauan kepada pedagang dan himbauan kami secara lantas kepada pengguna jalan dan penyeberang jalan serta penempatan personil yang dianggap rawan laka ataupun kepadatan yang menjadi potensi kemacetan yaitu penyeberang jalan. Kemudian kami untuk U-turn menjadi satu titik sehingga mengurangi potensi terjadinya kemacetan. Itu aja. Berarti nanti para pedagang ini akan ditertibkan dan para masyarakat di situ? Kita mengadakan himbauan aja. Himbauan khususnya untuk para pedagang itu jangan sampai memakan bahu jalan sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan, kemacetan. Di kepadatan nanti akan disiagakan nggak pihak kepolisian sendiri kan? Betul, kami ada upaya untuk penempatan personil yang telah di-plotting ke titik-titik rawan macet. Itu aja. Para pedagang dan masyarakat diharapkan dapat membantu upaya Polresta Cirebon dalam melancarkan arus mudik Lebaran 2026 guna memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang hendak balik ke kampung halaman mereka masing-masing. Dari Cirebon, Jawa Barat, Edwara, Berita Nasional TV. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri dan berikut laporannya. Ya, baik, selamat sore pemirsa. Memasuki jam pulang perkantoran, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini, untuk lalu lintas dari Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun Pejompongan, di masing-masing arahnya nampak cukup ramai, namun hanya terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sementara lain halnya untuk di ruas tol dalam kota dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang, mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Untuk arah sebaliknya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada sore ini nampak cukup padat terutama untuk di jalur flyover dari Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih mengalami perlambatan kecepatan di sana agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara sama halnya untuk lalu lintas di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan pun juga nampak cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 30 hingga 40 km per jam agar para pengendara mentaati mengingat penerapan ganjil genap pada sore hingga malam hari ini mulai diterapkan di sepanjang jalan itu. Sore hingga malam hari hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda.
Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan juga secara umum nampak cukup padat, terutama untuk di jalan arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun sebaliknya cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Terdapat perlambatan kecepatan mengingat cukup banyak area perkantoran di mana kendaraan keluar masuk cukup banyak agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sama halnya untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun sebaliknya pun juga cukup ramai. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 50 km per jam agar para pengendara dapat tetap pada jalurnya serta tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani, nampak adanya antrian kendaraan namun hanya terdapat 2 hingga 3 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan cukup ramai, tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi cukup banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang berlalu lalang di kawasan tersebut. Ya baik pemirsa, menjelang arus mudik kami mengingatkan kembali pesan dari Bapak Kapolri melalui tagline Mudik Aman Keluarga Bahagia. Mari kita wujudkan perjalanan mudik yang selamat dan juga nyaman dengan selalu mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kondisi kendaraan prima, serta juga memastikan kondisi fisik selama perjalanan. Ingat, keselamatan adalah yang utama, mudik aman, keluarga bahagia. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat mengupdate dan juga menghubungi call center kami di 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Amerika Serikat akui ada kesalahan taktik sebelum pecah perang melawan Iran. Informasi selengkapnya usai jeda, Berita Nasional Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Selanjutnya informasi dari mancanegara pemirsa. Amerika Serikat dan Israel bergabung memborbardir Iran melalui serangan udara menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Di tengah gempuran dan suasana memanas di Timur Tengah, Iran bertahan bahkan melancarkan serangan balik. Ulah Iran bikin harga minyak dunia melonjak. Ambisi Trump Netanyahu kuasai Iran dinilai gagal. And Trump. Amerika Serikat dan Israel bergabung memborbardir Iran melalui serangan udara pada Sabtu 28 Februari 2026, menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kepemimpinan Iran masih bertahan hingga kini. Pemerintahan di Teheran mampu mengendalikan situasi. Bahkan putra mendiang Khamenei, Mojtaba Khamenei, dipilih sebagai pemimpin tertinggi baru Republik Iran menggantikan mendiang sang ayah. Selain itu, pejabat politik Iran menekankan persatuan serta perlawanan terhadap musuh. Ini bertentangan dengan tujuan awal serangan Amerika Serikat dan Israel yang dilancarkan demi meruntuhkan rezim. Laporan The Wall Street Journal, salah satu alasan Iran mampu bertahan adalah pemerintahan sudah mempersiapkan kemungkinan perang jauh sebelum konflik pada 28 Februari 2026 pecah. Teheran memperkuat kesiapan militer sejak mengalami kerugian besar saat perang selama 12 hari melawan Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025. Mohsen Shahzegara, seorang pendiri Garda Revolusi Iran, kini hidup di pengasingan di Amerika Serikat, mengatakan pemerintah Iran sudah memperkirakan konflik ini. Di sisi lain, Presiden Trump mengatakan perang terhadap Iran hampir mencapai tujuannya kepada CBS pada Senin 9 Maret 2026. Hal ini merujuk pada kerusakan besar yang dialami Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan sistem komunikasi Iran. Belum diketahui keretakan institusi pemerintahan Iran. Iran justru memperluas konflik menjadi perang regional menargetkan negara-negara Teluk memiliki sistem pertahanan lebih lemah dibandingkan Israel. Pertempuran tak sampai di sini. Iran berhasil mengganggu perdagangan global dan perjalanan internasional.
Ulah Iran bikin harga minyak sempat melonjak di atas $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 juta rupiah per barrel selama beberapa jam pada Senin 9 Maret 2026. Pejabat Keamanan Nasional Iran Ali Larijani mengatakan negaranya akan terus melanjutkan perang di berbagai front. Meski mampu bertahan, sejumlah pengamat menilai rezim Iran sebenarnya berada dalam kondisi rapuh. Rezim Iran menghadapi tekanan dari dalam negeri. Pemerintah berusaha mencegah gelombang protes baru dengan mematikan sebagian besar jaringan komunikasi dan mengancam para demonstran. Pemerintah Amerika Serikat akui ada kesalahan taktik sebelum pecah perang melawan Iran. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat tidak mampu mencegat seluruh drone Iran yang masuk. Trump menyatakan perang segera berakhir. Pemerintah Amerika Serikat akui ada kesalahan taktik sebelum pecah perang melawan Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Kesalahan berkaitan dengan keputusan mengabaikan tawaran bantuan teknologi pertahanan dari Ukraina menangkis drone Shahed. Laporan Axios Selasa 10 Maret 2026, pejabat Ukraina pada pertengahan tahun 2025 sempat menawarkan teknologi melawan drone serangan Iran yang murah dan banyak digunakan melawan Rusia dalam perang di Ukraina. Tawaran disampaikan dalam pertemuan tertutup di Gedung Putih pada 18 Agustus 2025. Kala itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempresentasikan teknologi drone pencegat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presentasi menjelaskan bagaimana drone Iran bisa menjadi ancaman di Timur Tengah jika terjadi perang dengan Iran. Trump meminta tim mempelajari tawaran, namun proposal tidak ditindaklanjuti. Trump menilai Zelensky sedang mencari perhatian. Kini seorang pejabat Amerika Serikat mengakui keputusan tersebut dianggap sebagai kesalahan besar. Drone Iran jadi tantangan besar bagi Amerika Serikat. Drone Iran secara langsung mengancam pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan drone Shahed dilaporkan menewaskan tentara Amerika. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat tidak mampu mencegat seluruh drone yang masuk. Meski menghadapi tantangan dari drone dan rudal Iran, pemerintah Amerika Serikat menegaskan kekuatan militer Iran sudah dilemahkan. Trump menyatakan perang segera berakhir, meski belum dijelaskan secara terbuka. Iran melancarkan serangan intens ke wilayah Israel dan sejumlah target Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan perang berlanjut tidak akan menghentikan operasi militer hingga ancaman terhadap negara benar-benar hilang. Iran melancarkan serangan intens ke wilayah Israel dan sejumlah target Amerika Serikat pada Selasa malam 10 Maret 2026. Laporan kantor berita Tasnim, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan operasi militer melibatkan penembakan rudal secara terus-menerus non-stop selama lebih dari 3 jam. Iran mengerahkan rudal Khorramshahr dalam jumlah terbesar. IRGC menyatakan serangan terarah dan kuat. IRGC menegaskan perang berlanjut tidak akan menghentikan operasi militer hingga ancaman terhadap negara benar-benar hilang. IRGC merilis daftar kantor dan infrastruktur perusahaan-perusahaan top Amerika Serikat yang akan menjadi target baru. Perusahaan memiliki hubungan dengan Israel dan teknologi yang digunakan untuk aplikasi militer. Perusahaan termasuk Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia, dan Oracle, serta infrastruktur untuk layanan berbasis cloud terdaftar berlokasi di berbagai kota di Israel dan beberapa negara Teluk. Selain itu, militer Iran akan melancarkan serangan terhadap target ekonomi Amerika Serikat dan Israel, termasuk bank. Video posted online showed the Ya, masih terkait konflik Iran, pemirsa, dampak konflik dipicu serangan Washington dan Israel terhadap Teheran paling dirasakan di negara-negara penghasil minyak di kawasan Teluk. Negara-negara Arab di kawasan Teluk menunjukkan rasa tidak senang karena terseret ke dalam perang yang tidak mereka mulai. Negara-negara Arab di kawasan Teluk menunjukkan rasa tidak senang atas perang antara Amerika Serikat dan Iran yang kini mengguncang kawasan. Meski konflik dipicu serangan Washington dan Israel terhadap Teheran, dampaknya paling dirasakan di negara-negara penghasil minyak di Teluk. Hal ini gara-gara serangan rudal dan drone Iran menghantam sejumlah fasilitas penting di kawasan Teluk yang memicu kerugian ekonomi dan gangguan keamanan. Reuters pada Rabu 11 Maret 2026 memberitakan para pejabat dan analis di kawasan Teluk mengaku kesal karena terseret ke dalam perang yang tidak mereka mulai. Negara-negara Teluk menghadapi serangan Iran menargetkan bandara, hotel, pelabuhan, hingga instalasi militer dan fasilitas minyak. Serangan turut menghentikan pengiriman minyak dan gas melalui Selat Hormuz, jalur vital yang menjadi penghubung sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Gangguan berkelanjutan di Selat Hormuz bisa menimbulkan konsekuensi besar bagi pasar energi dunia. Selain dampak ekonomi, negara-negara Teluk khawatir mengenai situasi setelah perang. Jika Amerika Serikat menghentikan perang tanpa kemenangan jelas, Iran tetap bisa menjadi ancaman di masa depan.
Gedung Putih menyatakan serangan Amerika Serikat dan Israel mengurangi serangan balasan rudal Iran hingga 90%. Di sisi lain, kepercayaan terhadap Amerika Serikat mulai goyah di tengah konflik. Hubungan Amerika Serikat dan negara Teluk didasarkan pada kesepakatan tidak tertulis. Negara Teluk menyediakan energi dan investasi. Sementara Amerika Serikat memberikan perlindungan keamanan. Banyak pihak menilai Washington menyeret kawasan Teluk ke perang sangat dipengaruhi Israel tanpa rencana jelas serta tanpa mempertimbangkan secara matang dampak politik dan ekonomi bagi para sekutunya. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda melihat mewahnya pusat bisnis Dubai. Informasi selengkapnya usai jeda, Berita Nasional Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk jalan-jalan ke Dubai. Ya pemirsa, dari padang pasir yang gersang, Dubai berubah menjadi salah satu kota paling modern di dunia. Dalam beberapa dekade, Emirat ini menjelma menjadi pusat bisnis global, destinasi pariwisata kelas dunia, dan laboratorium inovasi masa depan. Seperti apa keindahan di Dubai? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat datang di Dubai. Dubai adalah salah satu emirat di Uni Emirat Arab yang berhasil melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran. Jika dahulu negara ini bergantung pada minyak, kini Dubai menjadi pusat keuangan, pariwisata, perdagangan internasional, dan teknologi. Pemerintah Dubai meluncurkan Dubai 2040 Urban Master Plan, sebuah rencana besar yang bertujuan menjadikan kota ini lebih berkelanjutan, lebih hijau, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Dengan target meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperluas ruang terbuka hijau, mengembangkan transportasi publik, serta memperkuat posisi Dubai sebagai pusat inovasi dunia. Dubai tidak hanya membangun gedung tinggi, tetapi juga membangun ekosistem digital, smart city, dan teknologi masa depan. Museum of the Future. Di jantung kota Dubai berdiri sebuah bangunan berbentuk cincin raksasa dengan kaligrafi Arab yang menyelimuti fasadnya. Inilah Museum of the Future yang resmi dibuka pada 22 Februari 2022. Museum ini bukan sekedar tempat pameran, melainkan pusat penelitian dan inovasi yang menampilkan teknologi masa depan, kecerdasan buatan, robotika, bioteknologi, hingga eksplorasi luar angkasa. Bangunan ini menjadi simbol visi Dubai bahwa masa depan bukan untuk ditunggu, tetapi untuk diciptakan. Desain yang futuristik mencerminkan pesan bahwa kota ini terus bergerak maju tanpa batas imajinasi. Beranjak ke ikon paling terkenal di dunia, Burj Khalifa. Dengan ketinggian 828 meter, gedung ini menjadi pencapaian arsitektur dan teknologi modern. Diresmikan pada tahun 2010, Burj Khalifa tidak hanya menjadi gedung tertinggi di dunia, tetapi juga menjadi simbol ambisi dan kepercayaan diri Dubai. Di dalamnya terdapat hotel, apartemen mewah, perkantoran, serta dek observasi yang menawarkan pemandangan 360 derajat kota Dubai. Burj Khalifa adalah pernyataan kuat bahwa Dubai mampu mewujudkan proyek yang dulunya dianggap mustahil. Palm Jumeirah. Dari daratan tinggi kita bergeser ke lautan. Palm Jumeirah adalah pulau buatan berbentuk pohon palem yang dibangun di atas perairan Teluk Persia.
Proyek reklamasi raksasa ini menambah garis pantai Dubai secara signifikan dan menjadi rumah bagi villa mewah, hotel internasional, restoran, serta destinasi hiburan. PAM Jumeirah menunjukkan keahlian rekayasa teknik modern yang mengubah laut menjadi ruang hidup dan pariwisata. Pulau ini menjadi simbol keberanian Dubai dalam berinovasi, bahkan di atas laut sekalipun. Dubai adalah cerita tentang visi, keberanian, dan kecepatan dalam berubah. Dari gurun pasir menjadi metropolis global, dari kota perdagangan menjadi pusat inovasi dunia. Dengan proyek-proyek futuristik dan rencana jangka panjang yang ambisius, Dubai memposisikan diri sebagai kota masa depan yang sudah hadir hari ini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Saya Resulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.